Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sarah Ramadhani dari kelas 10 MIPA 1. Saya di sini akan menjelaskan asal usul nama kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya, mereka mengadakan kesepakatan. Ikan sura dan buaya sudah bosan terus-menerus berkelahi. Buaya pun memikirkan cara agar tidak lagi berkelahi lagi dengan ikan sura. Ikan sura yang sudah memiliki rencana untuk menghentikan perkelahiannya, buaya segera menerangkan. Rencana ikan sura adalah dengan membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Ikan sura berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan buaya berkuasa di daratan dan mangsanya harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, ditentukan yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Buaya pun setuju dengan rencana ikan sura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Nurul Fa dari kelas 10 MIPA 1. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada perkelahian lagi antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat ikan hiu sura melanggar janjinya. Buaya marah karena ikan sura telah melanggar peraturan yang telah kita sepakati serta berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaannya. Ikan hiu sura yang tak merasa bersalah tenang-tenang saja. Dia beranggapan sungai di wilayah buaya berair. Karena sungai itu ada airnya, jadi juga termasuk daerah kekuasaannya. Buaya ngotot. Buaya tidak pernah bilang kalau di air hanya air laut, tetapi juga air sungai. Buaya kesal. Ikan hiu sura merasa alasannya cukup kuat dan dia memang di pihak yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febiura Nugraheni dari kelas 10 MIPA 1. Tapi buaya tidak sebodoh yang ikan sura kira. Sura tetap tidak mau kalah. Ikan sura tak peduli buaya bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaannya. Buaya merasa sura bermaksud membohonginya. Dengan demikian perjanjian mereka batal. Siapa yang memiliki kekuatan yang paling hebat, dialah yang akan menjadi penguasa tunggal. Mereka pun berkelahi lagi. Tidak ada rasa takut di antara mereka. Pertarungan sengit antara ikan hiu, sura, dan buaya terjadi lagi. Pertarungan sengit antara ikan hiu, sura, dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Saling menerjang, saling menerkam, saling menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitaran menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang itu. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Saat ini buaya mendapat gigitan ikan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya ekornya itu terpaksa selalu membelok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus, lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Antara ikan hiu yang bernama sura dengan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota madya Surabaya, yaitu gambar ikan. Dan namun ada juga
yang berpendapat Surabaya berasal dari kata Sura dan Baya. Sura berarti jaya atau selamat, sedangkan Baya berarti bahaya. Jadi Surabaya berarti selamat menghadapi bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah serangan tentara Tartar yang hendak menghukum Raja Jawa. Seharusnya yang dihukum adalah Kertanegara. Karena Kertanegara sudah tewas, terbunuh, maka Jayakatwang yang diserbu oleh tentara Tartar, merampas harta benda dan puluhan gadis-gadis cantik untuk dibawa ke Tiongkok. Raden Wijaya tidak terima diperlakukan seperti ini. Dengan siasat yang jitu, Raden Wijaya menyerang tentara Tartar di pelabuhan Ujung Galuh hingga mereka menyingkir kembali ke Tiongkok. Oke, sekian video dari saya dan teman-teman saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.